Nama saya di sini Sandro Menawa, Bapak Ibu. Saya dengar kabar bahwa server KPU itu dihacker. Saya kaget. Dari siang tadi sampai sekarang saya belum tidur, bersama teman-teman masih berhadapan dengan PC untuk memantau rekapitulasi suara yang berjalan di KPU, dan hasilnya untuk sementara Pak Jokowi unggul 56,46%, sedangkan Pak Prabowo itu 43,54%. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini karena saya dari tadi udah ngutak-ngatik data yang ada, saya memiliki sebuah kecurigaan atau setidaknya memiliki nalar analisis secara politikal. Saya bertanya, semoga KPU menjawabnya, sebab ada indikasi ada namanya olah data itu diolah dengan tujuan politik tertentu, tapi semoga tidak terjadi. Bapak Ibu, oknum-oknum ada di KPU, semoga tidak terjadi sedemikian yang berdasarkan indikasi atau kecurigaan kami, sebab dalam politik itu wajar kami harus mencurigai apa saja yang kami lihat yang menurut kami itu tidak rasio, ya kami harus curigai dan kami pertanyakan, semoga dapat dijawab secara rasional pula. Contohnya Bapak Ibu, pertanyaannya kayak gini ya, mengapa data itu diinput oleh operator di KPU secara acak, dan hampir beberapa daerah yang saya otak-atik itu sampel data ataupun data yang diinput itu selalu TPS yang mana suara Pak Jokowi itu di atas. Misalkan daerah saya Maluku, saya kasih contoh ya, Maluku ini kabupaten saya belum tersedia ya, kabupaten Seram bagian timur ya. Ini satu daerah sama saya, Maluku Tengah di Pulau Seram juga. Saya klik karena daerah ini saya tahu. Amahe, Serua, Seram Utara, Banda Tehuru, Saparua, Haruku, Salahitu, Lehitu, Nusa Laut, semuanya belum diinput. Yang baru diinput Kota Masohi. Saya klik Kota Masohi. Kota Masohi ini adalah ibu kota dari Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan Desa Namaleo belum diinput. Desa Namasina sudah diinput. Oke, saya klik Desa Namasina. Pertanyaannya, kenapa TPS 1 belum diinput, TPS 2 belum diinput, TPS 3 belum diinput, TPS 4 belum diinput, TPS 5 belum diinput. Operator sudah menginput TPS 6. TPS 6 ini sangat fantastis suaranya. Pak Prabowo hanya 5 suara, Pak Jokowi 149 suara. Nah, jadi Bapak Ibu di KPU mungkin bisa memberikan sebuah penjelasan yang kami dapat memahaminya, mengapa data itu diinput secara acak gitu ya. Dan itu saya lihat indikasinya dari situ, diinput secara acak, dan TPS yang mereka menginput itu selalu Pak Jokowi sebagai pemenangnya. Bukan selalu, tapi sebagian besar saya lihat ya. Misalkan saya ambil sampel yang kedua Bapak Ibu, yang saya tahu daerah yang saya tahu ya, Jawa Timur misalkan. Oke, saya klik Jawa Timur. Daerah Kediri, udah banyak yang masuk ya. Oke, saya klik Madiun, belum banyak. Yang baru daerah Geger ya, Dolopo, Kebun Sari belum diinput, Geger sudah diinput ya. Oke, Geger. Yang di Geger ini Banaran, kalau Rogon belum diinput. Yang sudah diinput Selambur yang pada list ketiga. Ini sama seperti yang di Maluku, TPS 1, TPS 2 belum diinput, tapi TPS 3 sudah. Maluku tadi TPS 1 sampai 5 belum diinput, tapi TPS 6 sudah. Oke, kita klik TPS 3, kita lihat hasilnya. Oh iya, sudah ya. TPS 3 itu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu 111 suara, dan Pak Prabowo Sandi 50 suara. Jadi Bapak Ibu di operator di KPU maupun divisi teknisnya bisa menjelaskan kenapa sampai data diinput secara acak. Apakah karena data itu yang pertama kali didapat oleh pihak KPU sehingga mereka menginputnya secara acak? Kurang lebih ya seperti itu Bapak Ibu.
jangan sampai sebuah asumsi publik bahwa ini adalah bagian daripada peralihan isu, bagian daripada memainkan wacana dan opini publik agar publik dapat kembali percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang saat ini mereka tidak lagi percaya soal keindependensian mereka, sehingga saya khawatir jangan sampai ada sebuah sinkronisasi data ataupun istilahnya itu change of barter diet, ada pertukaran data oleh instrumen-instrumen politik. Sebab dalam politik itu ada sebuah bahasa politik yang saya selalu katakan, the interest of political institution. Jadi yang namanya kepentingan politik itu dekat terhadap lembaga-lembaga politik, dan lembaga survei sendiri adalah bagian perangkat instrumen dari institusi politik yang ada. Mungkin dari saya seperti itu, jangan sampai ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Semoga dapat dijawab oleh KPU. Mengapa sampai data di input harus secara acak, dan daerah-daerah yang saya temukan itu TPS-TPS yang di input itu selalu dimenangkan oleh Pak Jokowi. Jadi harus dijawab daripada ada sebuah opini publik yang membias soal the political inputting of that. Jadi ada politik saat melakukan enter that atau inputting that, melakukan olah data atau memasukkan data atau menginput data yang ada. Oke, demikian seperti itu kurang lebih. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.